Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arif MPD selaku dosen mata kuliah IPA, MI atau SD, serta teman-teman PGMI 4F yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peristiwa Ekologi dan Ekosistem pada Lingkungan. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Binti Nur Rohmah, yang kedua Siska Permatasari, yang selanjutnya Maudi Amelia, dan yang terakhir Nayandra Bilkis Andromeda. Materi yang kita bahas adalah yang pertama istilah dan konsep ekologi dan ekosistem, yang kedua proses produksi dan dekomposisi, yang ketiga rantai makanan, yang keempat jenis-jenis ekosistem, yang kelima komponen ekosistem, yang keenam adalah struktur trofik dan piramida ekologi, energi dalam ekosistem, dan yang terakhir adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekosistem. Membacakan materi tentang istilah dan konsep ekologi dan ekosistem. Yang pertama adalah ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Nah, yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nendra Andromeda. Izin menjelaskan materi yang ketiga. Materi yaitu proses produksi dan dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dekomposer baik jumlah maupun diversitasnya. Sedangkan keberadaan dekomposer sendiri sangat ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan baik kondisi kimia, fisika maupun biologi. Faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap dekomposisi antara lain yaitu oksigen, bahan organik, dan bakteri sebagai agen utama dekomposisi. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan sering disebut sebagai proses makan dan dimakan oleh suatu seri makhluk hidup. Rantai makanan atau food chain adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linier dan dari produsen ke konsumen teratas. Para ilmuwan ekologi mengenali 3 macam rantai pokok yaitu rantai pemangsa, parasit, dan rantai saprofit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun ekosistem yang dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pada fungsinya. Yang berdasarkan pada sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor biotik, yaitu faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, diantaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu faktor abiotik, yang meliputi faktor fisik dan kimia, komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi 4. Yang pertama produsen, yaitu organisme yang menyusun senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri. Yang kedua konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri tetapi bergantung dari organisme lainnya. Yang ketiga dekomposer, yaitu organisme yang mengurai sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan atau bahan organik yang dibutuhkan. Yang keempat adalah detritivor, yaitu organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus. Detritus sendiri merupakan hancuran dari jaringan hewan dan tumbuhan.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem darat yang meliputi 1. Bioma gurun. Banyak dijumpai pada tumbuhan menahun berdaun seperti kaktus yang dapat menyimpan air. Hewan yang banyak dijumpai yaitu rodentia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Yang kedua, bioma padang rumput. Tumbuhan yang tumbuh yaitu tumbuhan terna, herbs, dan rumput. Sedangkan pada hewannya yaitu kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Yang ketiga, bioma hutan basah. Sering terdapat tumbuhan liana, taurotan, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Sedangkan hewannya yaitu kera, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Yang keempat, bioma hutan gugur. Terdapat di daerah-daerah yang mengalami beberapa musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Dan jenis pohon yang terdapat sekitar 10-20 dan tidak terlalu rapat. Sedangkan hewannya yaitu rusa, burung, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Yang kelima, bioma taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Sedangkan hewan yang ada yaitu mouse, beruang hitam, ajang, dan burung-burung yang bermigrasi. Yang keenam, bioma tundra. Tumbuhannya yaitu sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Yang kedua, ekosistem perairan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar, merupakan ekosistem yang mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua, ekosistem air laut terbagi menjadi 4, yaitu ekosistem air laut yang merupakan ekosistem yang habitatnya di laut oseanik dan berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Yang kedua, ekosistem estuari atau muara merupakan ekosistem tempat bersatunya air sungai dengan air laut, sehingga menyebabkan ekosistem pada daerah estuari ini bersalinitas lebih rendah daripada lautan terbuka. Yang ketiga, terumbu karang merupakan ekosistem yang dangkal di mana sinar matahari masih dapat masuk, sehingga terumbu karang didominasi oleh jenis karang. Yang keempat, ekosistem pantai memiliki beberapa unsur yaitu tanah di daratan, air di lautan, dan juga udara. Letak ekosistem pantai berbatasan dengan ekosistem darat dan ekosistem laut dan daerah pasang surut, sehingga ekosistem pantai berada di tepi laut. Materi yang selanjutnya yaitu struktur trofik dan piramida ekologi energi dalam ekosistem. Piramida ekologi adalah cerminan susunan antar trofik mampu disusun berlandaskan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan penyimpanan energi pada tiap trofik. Struktur trofik mampu disusun secara urut berlandaskan hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan wujud kerucut atau piramida. Nah, sekarang yaitu macam-macam piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada di dalam suatu kawasan atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berlandaskan taraf trofik. Yang kedua yaitu piramida biomasa atau berat adalah taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofik dengan perkara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Yang terakhir yaitu piramida energi, menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang dipergunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Materi yang terakhir yaitu ayat Al-Quran tentang ekosistem. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma fatusbihul ardu mukhdarrah
Innallaha latifun khabir. Artinya, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dan langit, lalu menjadikan bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 4 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.